Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yure Alpa dari kelas TRI 2C dengan NPM 2478297. Di sini saya akan membuat video hands-on pada lab 14.8.1 tentang TCP dan UDP communication. Jadi tujuan dari lab ini yaitu part 1 menghasilkan lalu lintas jaringan dalam mode simulasi. Lalu part 2 yaitu meriksa fungsionalitas protokol TCP dan UDP. Nah, ini backgroundnya. Selanjutnya ke instruksi. Langsung part 1 yaitu step 1. Kita akan klik multi server, lalu command prompt. Kita akan ping min n 1.192.168.1.255. Oke, selesai. Selanjutnya kita close the multi server. Jadi kita close. Selanjutnya step 2 yaitu generate web HTTP traffic yaitu simulation. Selanjutnya klik HTTP client web server. Lalu di sini kita masukkan IP-nya 192.168.1.254. Di sini tampilannya kita minimize. Selanjutnya step ketiga generate FTP traffic. Lalu di sini kita ketikkan FTP 192.168.1.254. Selanjutnya ini minimize juga. Selanjutnya step 4 yaitu generate DNS. Di sini kita ketikkan DNS lookup multi server PTPTU. PT. Oke. Kita minimize lagi. Selanjutnya step 5 yaitu email generate. Di sini kita pilih email compose lalu to user multi server PT subjeknya misalnya halo. Di sini juga halo. Lalu kita send. Oke. Kita minimize. Lalu step 6 verify. Langsung step 7 you will now use the capture forward. Oke, kita akan klik ini, dia akan berjalan. Selanjutnya di sini juga ada pertanyaan what is the
scaled. Nah, ini disebut dengan apa gitu. Jadi artinya ini disebut dengan multiplexing. Nah, lalu di sini juga ada pertanyaan, I variety of the VDU efforts. List the simulation panel. What is the meaning of the different color? Jadi warna-warna tersebut itu mewakili protokol yang berbeda itu. Dia akan berbeda. Jadi hijau Tosca ini ya, TCP, lalu ini DNS juga ada. Nah, selanjutnya part 2. Langsung ke step 1. Kita klik reset simulation. Oke. Yang pertama di sini kita akan edit filter dengan cara show all on, lalu edit filter. Oke, di sini kita akan memilih HTTP TCP. Oke, kita keluar. Sudah ya. Selanjutnya kita open the browser HTTP client ini. Kita mengulang langkah yang tadi. Oke. Lalu kita di sini akan meneruskan pesannya dengan ini. Di sini ada pertanyaan, yaitu mengapa PDU HTTP butuh waktu yang lama untuk muncul. Jadi karena TCP itu harus membuat koneksi terlebih dahulu agar lalu lintas HTTP dapat dimulai. Lalu di sini kita klik the PDU. Oke. Kita klik ini dulu. Ke klik outbound PDU details. Ke bawah. Oke, di sini ada di sini ada pertanyaan, yaitu what is the section label. Jadi jawabannya itu yaitu TCP. Lalu pertanyaan lagi, are these communication considered to be reliable? Apakah komunikasi ini dianggap andal? Jawabannya yaitu iya, karena TCP sedang digunakan. Oke, selanjutnya close the PDU and click OK. Kita akan close, lalu klik ini lagi. Kita klik lagi. Dia akan mengirimkan pesan ke multi server. Klik the PDU. Kita klik lagi. Kepilih. Ini kenapa lagi? Pilih inbound. Di sini juga ada pertanyaan, yaitu how are the port and sequence number different than before? Apa perbedaan nomor port pada urutan sebelumnya? Jadi port sumber dan tujuan itu dibalik dan nomor konfirmasinya adalah 1. Bendera atau
Oke, selanjutnya J yaitu reset the simulation. Oke, di sini kita reset. Di sini kita ke step 2 yaitu examine FTP traffic as. Nah, ini kita FTP Oke, kita minimize edit filter. Di sini FTP dan TCP. Oke, selanjutnya klik capture. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, are the communication considered to be reliable? Kita klik ini dulu. Outbound video detail. Apakah komunikasi ini dianggap andal? Iya. Lalu di sini close the PDU. Oke, kita klik lagi nih. Kita klik switch. Oke, di sini kita ini kita pilih inbound. Pertanyaan lagi, apakah perbedaan nomor port dan urutannya dengan sebelumnya? Jawabannya sama kayak tadi, yaitu port sumber dan tujuannya dibalik gitu. Lanjut ke klik outbound. Ya, pertanyaan lagi. Pertanyaan yaitu how are the port and sequence, dan inilah apa perbedaan nomor port dan nomor urut dari hasil sebelumnya, yaitu nomor urut dan port sumber dan tujuannya itu dibalik gitu. Sama kayak tadi. Ya, selanjutnya kita close the PDU, scroll down. Selanjutnya kita buka ini. Ya.
Oke, di sini ada. Dah, oke. Selanjutnya kita klik reset. Yaitu selanjutnya step 3 yaitu examine dan S. Oke, kita pilih show all none, lalu edit filter. Ini DNS dan UDP. Kok nggak lihat DNS ya? Oke, selanjutnya kita klik DNS ini, masukkan perintah ini, minimize look at source model. Oke, kita klik ini lagi. What is the layer 4 protocol? Jadi layer 4 itu adalah UDP. Selanjutnya di sini pertanyaan juga, apakah komunikasi ini dapat dianggap andal? Jadi jawabannya tidak. Selanjutnya close the PDU. Kita ini selanjutnya klik inbound, kita klik ini lagi. Oke, selanjutnya jadi pertanyaannya yaitu what is the last section of the PDU keyword? What is IP address for name multi-server PTU? Jadi jawabannya yaitu ada di destination IP 192.168.1.254. Oke, selesai. Selanjutnya kita reset lagi ke step yang terakhir yaitu examine email traffic. Kita edit filter lagi. Tuh. Edit filter. Di sini pop ini SM TV TCP. Lalu kita klik email ini, kita send, kita minimize.
kita klik outbound-nya. Di sini ada pertanyaan yaitu what transport layer protocol does email traffic use? Jadi protokol lapisan transport apa yang digunakan lalu lintas email? Jadi yang digunakan yaitu TCP. Lalu are these communication considered to be reliable? Apakah komunikasi ini dianggap andal? Jadi di sini dia dianggap andal. Jadi jawabannya iya. Oke, selanjutnya close. Kita teruskan. Lalu klik lagi ini. Burn. Ya, di sini udah. Selanjutnya klik output-nya. Selanjutnya yang this second Lalu di sini juga ada pertanyaan how are the port, yaitu apa perbedaan nomor port dan urut dari dua PDU sebelumnya, yaitu port sumber dan tujuan dibalik dan nomor urutnya serta nomor pengakuannya adalah 1. Lalu di sini juga what email protocol is associated with TCP port 25. What protocol is associated with TCP? Jadi protokol email apa yang terkait dengan port TCP 25? Protokol apa yang terkait dengan port TCP 110? Jadi jawabannya itu adalah SMTP dan POP3 atau POP3 ini. Jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 14.8.1 ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas atau kata yang kurang lantas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.